Ada banyak orang ingin mengasihi Tuhan, ingin melayani Tuhan, tapi gak mau korban. Suruh bangun jam 4 pagi doa, aduh masih ngantuk. Suruh datang doa pelayanan, aduh repot. Suruh latihan, aduh gak punya waktu. Tapi dia nyanyinya, Tuhan pakailah aku Tuhan. Malaikat bilang, gundulmu. Saya bisa khotbah kayak gini, saudara, gak ucuk-ucuk, Tuhan biar saya pintar khotbah. Enggak. Orang lain tidur kita baca buku. Orang lain tidur kita doa nyembah. Belajar khotbah, belajar nginjil. Saudara, mari belajar berkorban. Khususnya anak-anak muda. Saya selalu katakan buat anak-anak muda ya. Engkau makan masih dari orang tua. Engkau gak pusing bagaimana makan anakmu, makan istrimu. Ini kesempatan engkau untuk membangun hidupmu. Saya dulu waktu mahasiswa, saudara, saya bilang gini sama Tuhan. Masa 4 tahun mahasiswa ini kesempatan bagi saya untuk dipakai Tuhan, saya bilang. Di situ saya belajar tiap hari nginjil, tiap hari coba belajar khotbah, belajar untuk mengajar orang tiap hari. Karena saya rindu dipakai Tuhan. Saya rindu, saudara. Saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Bagaimana supaya ketika waktunya Tuhan memakai saya sudah siap. Ada banyak orang pengen dipakai Tuhan, tapi gak mempersiapkan diri. Gak bisa, saudara, gak bisa. Mari belajar. Saya selalu punya target dalam hidup saya. Mari kita belajar punya target. Saudara ingat tentang talenta? Kenapa Tuhan marah kepada satu talenta? Dia gak kembangkan talentanya, saudara. Ada banyak orang yang penting saya setia, Kak. Dari saya bertobat sampai mati, cukup megang sound system. Setia. Hei, itu satu talenta. Halo? Itu satu talenta. Saya gak bisa apa-apa dulu, saudara. Tapi begitu bertobat punya hasrat yang kuat ingin melayani Tuhan. Kuat sekali ingin mengasihi Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku ingin pelayanan. Tapi ngomong di depan saya gak berani. Nyanyi saya falas. Main musik saya gak bisa. Saya pengen Tuhan. Langkah pertama yang saya lakukan, saya catat semua nama orang-orang yang saya kenal. Tiap hari saya doakan mereka, saya tangis supaya bertobat. Setiap hari, setiap hari. Dan sampai sekarang itu jadi kebiasaan saya, saudara. Dari tahun 98. Ratusan nama saya sebutkan nama mereka. Setelah itu mulai naik, saudara. Naik level. Ngapain? Gulung-gulung kabel, ngatur-ngatur sound system. 8 tahun, saudara. Saya ngatur-ngatur sound system. 8 tahun. Tapi gak puas sampai di situ. Christian jangan puas. Udah berapa tahun kamu bagian sound system terus? Harus khotbah, saya bilang sama dia. Minimal pimpin kesan. Saya juga dulu gak bisa, saudara. Habis itu mulai apa? Dipercaya jadi pendoa syafaat. Habis itu dipercaya apa? Pimpin komsel, kesan. Mulai, terus dipercaya apa? Pemuritan. Habis itu saya dipercaya khotbah. Saya khotbah, itu saya belum sekolah Alkitab, masih mahasiswa. Jadi percaya khotbah, saudara. Setelah semua pelayanan saya lakukan di Malang, dipercaya ngerintis gereja. Ngerintis sudah gak takut. Sudah pernah dipegang semua bagian-bagian pelayanan. Sudah tahu di mana kesusahannya, betul gak, saudara? Setelah ngerintis, diangkat jadi pengurus sinode, saudara. Tuhan itu ingin mengangkat kita, saudara. Tapi saudara harus punya kerinduan. Dan harus berani membayar harganya. Saya bilang sama istri saya, ini jemaat ini harus dikembangkan semua. Satu saat Pak Ferry harus khotbah, Om Angki harus khotbah, Christian harus khotbah. Supaya apa? Saya bisa keliling. Satu saat saudara yang harus melayani di tempat ini. Gak ada yang amin. Halo, terlalu besar visi Tuhan bagi gereja ini. Terlalu besar. Kalau semua dikit-dikit gembala,